Apa yang dicemaskan perihal anaknya? Hmm, saya agak cemas aja sih dok, karena kan eh ya tahu ya, ada kekhawatiran saya ntar nih kira-kira bisa nggak ya dia ngikutin Hmm, sekolahnya kayak gitu. Kembali lagi bersama saya Dr. Krisna Aji, psikiater di RS Universitas Udayana, bersama Dr. Sasa, residen saya di sini. Jadi langsung kita mulai ya. Oke, sekarang ada masalah apa? Gimana ya dok? Eh, aku cemas aja sih dok kayaknya. Cemas ya. Cemas terhadap apa? Hmm, ini sih kayaknya karena anak saya baru masuk SD dok. Anak saya kelas 1 SD sekarang. Kelas 1 SD ya? Sudah semester apa sekarang? Baru masuk sih dok. Baru masuk tahun ini. Baru masuk tahun ini ya? Oke. Apa yang dicemaskan perihal anaknya? Hmm, saya agak cemas aja sih dok, karena kan eh ya tahu ya, ada kekhawatiran saya ntar nih kira-kira bisa nggak ya dia ngikutin Hmm, sekolahnya kayak gitu. Memungkinkan nggak ya dia apa ya bisa mungkin beradaptasi gitu di teman-temannya. oh, cemas apakah dia bisa beradaptasi atau menjalani Hmm, sekolahnya itu ya? iya dok. Punya pengalaman akan hal ini? Eh, punya sih, karena kan kemarin waktu dia TK itu juga sempat ada awal-awal dia masuk TK juga ada kejadian yang mirip, maksudnya kejadian Hmm. yang mirip gitu dok. Hmm. Jadi saya agak was-was aja nih, kejadian lagi nggak kayak pas TK gitu. Oh, pas TK ya. Hmm. Ada kejadian apa di TK? Ya waktu itu awal-awal dia nggak minta yang harus ditemenin di kelas itu, enggak sih. Hmm. Cuman kalau dari cerita gurunya, dia masih agak malu gitu dong. Jadi dia Hmm. untuk bisa berbaur sama teman-teman yang lain tuh dia butuh waktu. Jadi kan ada anak-anak yang kayak ketemu teman langsung bisa Jangan. main. Nah dia tuh katanya eh, mengamati dulu, Hmm. baru habis itu dia mau apa berbaur atau bermain bersama gitu dong. Hmm. Tapi pada akhirnya bisa ya. Bisa. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, ketika pada akhirnya bisa, lalu apa yang membuat kondisi saat ini menjadi mencemaskan? Ya saya takut sih kejadian yang kayak kemarin terulang lagi dok. Gitu. Soalnya kan ini beda ya, SD sama TK itu kan beda. Mungkin beda kurikulumnya, beda pengajarannya gitu. Saya ada khawatir aja sih apa dia bisa nggak gitu. Hmm. Maksudnya di penyesuaian awal maksudnya ya. Iya, iya dok. Oh, walaupun di akhir-akhirnya tetap bisa, tapi di penyesuaian awalnya yang jadi masalah. Iya dok. Gitu. Oh gitu, ya, 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 ya. Ketika misalkan memang eh, penyesuaian di awal, kita ambil kemungkinan yang paling buruk ya. Ketika penyesuaian di awal ini bermasalah, apa dampak negatif dari itu? Ya, saya takut nanti dia punya pengalaman jelek waktu sekolah dok. Jadi terus nanti nggak mau masuk Hmm. sekolah lagi kan, kayak gimana ya dok ya. Oh iya, iya, iya. Dia takutnya dia Iya, punya pengalaman buruk iya, dan takut nggak mau sekolah. iya. Pernah sampai nggak mau sekolah dia? Pernah pas TK. Berapa hari? Ya cuman sehari aja sih dok. Hmm, Gitu.
Gimana caranya waktu itu sampai bisa mengajak dia untuk sekolah lagi? Dirayu dong. Dirayu. Dirayunya ya ya dibujuk-bujuk, itu dipuji-puji gitu dong. Hmm. Gitu. Kemarin sebenarnya sempat nggak mau sekolah juga dong. Sempat ada satu hari gitu nggak mau sekolah. Dulu gimana caranya bisa sekolah lagi? Ya dipuji itu dong. Hmm. Puji terus kayak akhirnya saya nganter gitu. Oh Dia iya mau iya iya. saya antar. Pada akhirnya bisa kan? Nah, ketika pada akhirnya bisa, sebenarnya apa yang dicemaskan? Gimana ya dong? Ya mungkin dari diri saya aja sih, mungkin anaknya sih fine-fine aja sih sebenarnya. Mhm. Cuma sayangnya kadang-kadang kayak, aduh nih bisa nggak ya, kira-kira ini lagi nggak ya. Ada sebenarnya nggak ini juga sih, nggak jelas juga sih dok, kalau kayak sayanya aja yang jelas. Hmm. Cemas dalam menjadi ibu atau Ya itu sih mungkin. cemas? Ya saya ada kekhawatiran kayak, karena kan saya sambil ada kesibukan lain kan, nggak fokus di rumah gitu. Jadi ada Hmm. kekhawatiran apa mungkin nanti nggak maksimal apa gimana karena sayanya gitu. Oh iya iya iya. Cemas tidak maksimal untuk menjadi ibu. Hmm, ya mungkin kayak gitu. Hmm. Karena kalau kita bicarakan topiknya yang secara mengerucut ke anak membuat cemas tadi kan sudah selesai sebenarnya kan. Hmm, Tapi tadi ya, dikatakan kalau kalau cemasnya tetap muncul dari diri sendiri. iya, Cemas tidak bisa menjadi ibu yang maksimal. iya. Hmm, Bisa dijabarkan nggak? apanya? Tidak bisa menjadi ibu yang maksimal. Ya gimana ya dok? Soalnya kan kayak sebenarnya saya juga punya waktu sama anak-anak tuh nggak banyak gitu. Hmm. Karena kan ada kesibukan lain. Jadi saya punya waktu sama dia itu cuman adanya pagi waktu kita siap-siap sama sore sepulang saya dari kegiatan saya gitu kan. Jadi kadang-kadang sore pun juga nggak selalu gitu. Kadang-kadang mungkin saya baru pulangnya habis maghrib kayak gitu, yang mungkin bisa dibilang waktu interaksi sama anak-anak itu nggak begitu banyak gitu. Hmm. Itu optimal kan? Um, Kadang-kadang optimal, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang Iya, optimal, kadang-kadang enggak. iya. Uh, Tapi tidak maksimal. iya, saya sih merasanya kayak nggak maksimal gitu. Oh iya iya, tidak Hmm. maksimal ya. Dulu pernah ya merasakan menjadi anak yang diasuh dengan tidak maksimal. Ya, karena ibu saya juga dulu sambil kerja, apa kerja. Hmm. Orang tua dua-duanya kerja, kemudian anaknya Sama mbak di rumah. gimana rasanya? Ya sepi sih yuk. Maksudnya kayak pengen gitu kan kalau orang kan diantar jemput sama bapak ibu gitu. Saya jarang banget bisa diantar jemput gitu dong. Kayak gitu. Jarang bisa diantar jemput sama bapak ibu. Hmm. Hmm. Ada penyesalan. Hmm, ada sih. Cuma kan ya namanya waktu itu kan sibuk namanya buat kerja juga buat kita ya. Jadi ya udah ya. Seperti itu ya, karena Hmm. sibuk kemudian bisa dimaklumi. Ya bisa sih. Hmm. Jangan-jangan anak nanti juga bisa memaklumi ibunya ketika dia tahu bahwa memang ibunya punya kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Hmm. Ya mudah-mudahan sih dong. Hmm. Walaupun begitu masih ada kecemasan nggak? Walaupun sudah ada keluar kata mudah-mudahannya. Iya, gimana ya? Masih sih kadang-kadang.
Se setraumatik itukah dulu waktu kecil ketika Hmm, kalau dibilang trauma sih nggak ya, anggap aja kayak kejadian udah lewat. Ya, pernah sih dok, dulu saya masih SD kayaknya. Karena kan eh, bapak saya kan tugas di luar daerah. So, ibu saya waktu itu ada rapat gitu. Terus saya lupa dijemput dok. Jadi saya nunggu tuh di sekolah. Dari pulang sampai anak-anak yang ekskul renang sore jam 4 itu datang? datang buat ekskul, saya masih di situ tuh. Maksudnya kayak, kok masih di sini gitu. Ya kayak gitu sih. Maksudnya ada sih apa ya, kayak ya mudah-mudahan anak-anak memang bisa menerima situasi itu, nanti nggak mengingat hal-hal yang tidak enak gitu sih. Bu Sasa masih mengingat dan trauma nggak dengan hal itu? Kalau diingatnya sih cuma kayak cerita lucu aja sih dok sekarang. Maksudnya kayak, wah aku pernah dulu nggak dijemput sampai lama gitu. Nggak jemput sampai lama. Hmm. Emangnya gimana rasanya waktu itu? Ya sedih lah dok. Kayak orang-orang baru datang, oh ini mana ya ibu bapakku gitu. Sedih ya waktu itu ya. Ya, Seandainya kan itu terjadi pada anak yang saat ini, gimana tanggapanmu? aduh, pasti saya nyalain diri nanti dok. Hmm. Kayak ya mencegah supaya tidak terjadi sih. Kayak pasti saya Hmm. panik banget itu kalau itu terjadi kayak gitu. Hmm. Menyalahkan diri, panik banget, Mm-mm. mencegahnya. Jangan-jangan ini ada hubungannya ya antara trauma masa lalu sama kondisi itu. Mungkin, mungkin. Gitu. Hmm. Padahal dua hal itu hal berbeda di waktu yang berbeda. Ya, Masih cemas um, dengan setelah mengetahui. um, ada sih, tapi ya udahlah gitu. Sudah bisakah memaafkan kesedihan di masa lalu? Sudah, Sudah sudah. memaafkan atau melupakan? Um, Mungkin berusaha untuk bukan lupa sih ya, karena saya tetap ingat, maksudnya ingat gitu. Cuman kayak oh ya udah itulah bagian perjalanan hidup kita yang Betul. memang ya saya nggak bisa lepas juga gitu, kan udah lewat juga. Dan pada saat itu orang tua kan memang tidak punya pilihan kan. Betul. Ketika orang tua tidak punya pilihan, bukankah tidak ada yang salah pada saat itu? Iya, Ya, tidak ada yang salah ya. ya sih, cuman eh, saya kadang-kadang masih apa ya, kayak kalau ingat ada, wah pernah mengalami kejadian yang nggak enak gitu aja sih. Hmm, ya, ya, ya. Gak enak. Pernah mengalami kejadian yang gak enak. Ada pilihan saat itu? Orang tua punya pilihan? Hmm, Gimana ya, karena waktu saya kecil kan sebenarnya kita komunikasi juga gak sulit karena nggak kayak sekarang kan, nggak ada handphone, nggak ada ini, jadi kayak waktu itu yang saya ingat tuh akhirnya penjaga sekolah yang Hmm, terus nelpon ke kantornya ibu, baru penjaga. akhirnya dijemput, tapi yang datang juga bukan ibu. Yang datang apa, orang kantor gitu, mbak Oh, maaf ya kita lupa jemput. ya, 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 ya. Mau bilang apa lagi, yang penting kan sudah dijemput. Itu tampak menyedihkan sekali ya. Ya
Oh, saya ingat-ingat, ya untung aja dulu aman-aman ya dok. Tuh. Nggak kayak sekarang. Ya, 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 traumatik sekali. Eh, ya cukup lah. Karena saya masih Hmm. buktinya masih ingat. Ya tadi kan juga dikatakan bahwa sebenarnya ada hubungan ya antara masa lalu dengan masa sekarang. Hmm. Polanya bisa sama. Tetapi tadi juga sudah disebutkan sendiri bahwa ada yang berbeda. Komunikasi sekarang tidak seperti komunikasi masa lalu. Hmm. Ketika ada yang terjadi pada anak, di saat ini semuanya bisa direspon dengan cepat. Miskomunikasi bisa dikurangi. Ya kan? Artinya kan sebenarnya tidak 100% mengulang masa lalu. Iya, benar. Dan dengan hal seperti itu, apakah masih ada yang perlu dicemaskan? Hmm. Mestinya sih udah nggak ada ya. Semestinya sudah nggak ada. Hmm. Ya kata semestinya itu artinya masih ada. Iya. Ya perlahan sih. Hmm. Jadi ketika kecemasan yang muncul, cara berpikir yang barusan bisa diulang-ulang lagi. Hmm. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Makasih dok.